Terkait dengan maksud sidang ini, maka kita telah ikuti laporan umum Badan Pekerja Bakal Klasis Sawiat yang telah disampaikan oleh Ketua Klasis Sawiat, dan selanjutnya kami akan menyampaikan laporan keuangan tahun pelayanan 2018-2022. Latar belakang. Kemandirian di bidang keuangan mempunyai posisi yang strategis dalam menjawab seluruh kebutuhan pergumulan GKI di tanah Papua. Hal ini disebabkan karena permasalahan utama yang dihadapi oleh GKI di tanah Papua masih menyangkut tidak tersedianya sarana dan prasarana pelayanan belum memadai yang belum dikelola oleh potensi jemaat secara maksimal, minimnya anggaran dan dalam rangka operasional pelayanan gereja. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka GKI di tanah Papua termasuk Bakal Klasis Sawiat harus memiliki sumber keuangan yang memadai sehingga membiayai kebutuhan-kebutuhan sebagaimana disebutkan di atas. Diperharapkan demikian sehingga GKI di tanah Papua dituntut untuk mendorong klasis dan jemaat-jemaat supaya semua bergerak menyusun strategi-strategi demi memperkuat ekonomi dan meningkatkan pengelolaan sumber daya alam di tanah Papua demi mewujudkan kemandirian keuangan dalam GKI di tanah Papua. Oleh sebab itu, Bakal Klasis Sawiat atau Klasis Sawiat yang sejak tahun 2017 telah ditetapkan di sidang sinode ke-17 di Waisai, dan pelantikan Badan Pekerja Bakal Klasis Sawiat di Klamit pada tanggal 19 November 2017 memulai pekerjaan penataan pelayanan, salah satunya keuangan menjadi prioritas utama. Sejak Januari 2018 sampai saat di mana kita bersidang ini, terlihat ada kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh Badan Pekerja Bakal Klasis, PHNJ dan seluruh warga jemaat telah nampak pada setoran wajib jemaat Bakal Klasis Sawiat ke sinode tahun 2018 sampai 2022 mencapai 1.458.978.706 rupiah, dan juga setoran wajib jemaat ke Bakal Klasis mencapai 653.278.210 rupiah. Bagian ini menunjukkan bahwa sejak Bakal Klasis Sawiat ini mulai ditetapkan, terlihat ada peningkatan jumlah penerimaan setiap tahunnya. Pada periode 2018-2022, perkembangan dan kemandirian Bakal Klasis Sawiat di bidang keuangan dari waktu ke waktu terus mengalami kemajuan. Melalui dukungan dari PHNJ dan seluruh warga jemaat, kita telah berhasil bekerja keras mempersiapkan Bakal Klasis Sawiat sehingga telah dinilai layak dan ditetapkan menjadi klasis definitif di sidang sinode ke-18 di Waropen. Hal lain, walaupun kita ada di bawah urutan ranking setoran ke sinode urutan ke-58 dari 72 klasis, itu berarti masih ada 14 klasis yang berada di bawah kita. Kita akan terus menata pelayanan dan melakukan upaya-upaya peningkatan keuangan di Bakal Klasis Sawiat yang kita cintai bersama supaya periode 2022-2027 kita boleh terus meningkatkan sistem kemandirian keuangan di Klasis Sawiat. B. Upaya-upaya peningkatan penerimaan keuangan Bakal Klasis Sawiat. Sejak tahun 2018-2022, Badan Pekerja Bakal Klasis Sawiat terus melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kemandirian di bidang keuangan. Upaya tersebut antara lain: 1. Dalam rangka setiap rapat rutin Badan Pekerja Klasis Sawiat menyampaikan laporan setoran dan laporan penggunaan keuangan klasis. Telah memutuskan dalam rapat kerja bahwa setiap ketua PHNJ dan bendahara jemaat tertib dalam penyetoran. 3. Telah menetapkan program-program ibadah intra tingkat klasis PKB, PW, PAM, PAR, dan ibadah ibu Sarah. Ibadah rapat-rapat rutin BPK setiap bulan. Romawi 2, realisasi penerimaan.
Salah satu penerimaan utama klasis adalah penerimaan setoran jemaat. Dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Hal tersebut kita lihat pada tabel setoran jemaat sejak tahun 2018 sampai 2022 sebagai berikut. Bapak Ibu, tabel 20% bisa dilihat, 50% diakonia bisa dilihat, laporan ADK bisa dilihat, setoran intraklasis bisa dilihat pada tabel, setoran ibadah-ibadah tingkat klasis lihat pada tabel 5, bantuan pemerintah bisa lihat pada tabel 6, transfer gaji sinode dan subsidi sinode dilihat pada tabel 7. Saya langsung di penerimaan F tabel 8. Setoran wajib jemaat 20% mencapai 653.278.210 rupiah. Setoran 50% diakonia mencapai 63.162.792 rupiah. Setoran ADK 14.324.721 rupiah. Setoran intraklasis 9.867.000. Setoran ibadah tingkat klasis 39.672.000 rupiah. Bantuan Pemda 460 juta rupiah. Transfer gaji sinode 1.936.336.188 rupiah. Subsidi sinode 125.000 rupiah. Total penerimaan klasis 5 tahun berjalan 3.335.640.000 rupiah 911 rupiah. Pengeluaran A. Jenis-jenis pengeluaran. Belanja bakal klasis GKI Sawiat tahun 2018-2022 dapat dikelompokkan dalam 3 komponen utama. 1. Belanja rutin terdiri dari belanja gaji, belanja honor, insentif rapat-rapat, penerimaan pemeliharaan kantor, ATK dan listrik. 2. Belanja program terdiri dari belanja konsumsi, komisi, belanja perjalanan. 3. Belanja lain-lain. Mengacu pada 3 komponen belanja di atas, maka dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel pengeluaran. Belanja rutin di jumlah 2.394.210.000, 2.394.210.180 rupiah. Belanja program 287.290.000 rupiah. Belanja lain-lain 622.720.000 rupiah. Jumlah belanja 3.304.220, minta maaf 3.304.225.180 rupiah. Total pengeluaran keuangan bakal klasis Sawiat tahun 2018-2022 adalah 3.304.225.180 rupiah. Saldo keuangan bakal klasis Sawiat per 30 September 2022 adalah berjumlah 31.415.731 31.415.731 rupiah. Bapak Ibu memperhatikan bagian Romawi kelima ranking setoran klasis ke sinode.
Berdasarkan laporan Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua pada sidang Sinode ke-18 di Klasis Waropen, maka jumlah setoran baik setoran SWG perpuluhan ADK dan ADK Pakar Klasis Sawiat berada pada urutan nomor ke-58 dari 72 klasis, dan bakal klasis di Tanah Papua sebagaimana terlampir dalam tabel berikut di bawah ini. Kita pada urutan ke-58 berarti 14 jemaat baik 14 klasis dan 2 jemaat kategorial itu masih di bawah setoran kita. Dengan kita punya setoran ke sinode 1.458.978.706 rupiah. Mengacu pada bagian ini, kita melihat pada poin B, perbandingan setoran bakal klasis ke sinode dengan transfer gaji PUG dan pensiun, perbandingan setoran bakal klasis Sawiat ke sinode dengan transfer gaji sinode kiranya dapat menjadi catatan penting dalam menata keuangan di klasis Sawiat, mengingat setoran jemaat belum mencapai transfer atau target transfer gaji sinode, dan diharapkan kinerja dan perbaikan pengelolaan keuangan di jemaat dapat ditingkatkan. Perbandingan setoran sinode atau transfer gaji sinode 1.400.000, setoran kita 1.458.978.706 rupiah. Transfer gaji 1.936.336.188 rupiah. Selisih kita 11.357.482. Bagian ini menjadi tantangan untuk kita. Kita berada pada kemandirian klasis dan 5 tahun ini dalam penyusunan program, semoga kita akan giat dalam mencapai semua jemaat. Kita semua akan bekerja keras untuk kita harus bukan menghilangkan kita di bawah posisi standar ini, tapi bagaimana kita bisa mengurangi sedikit dari jumlah yang ada supaya kita jangan dikategorikan sebagai klasis subsidi. Karena kita 511 ini masih kita mendapat subsidi dari kelas-kelas lain. Bapak Ibu, untuk ketahuan, kalau kita minta pendeta pelayan, data ini penting. Nanti kalau kita minta, nanti sinode bilang, kami minta berarti siapa yang membayar gaji juri jemaat. Jadi bagi kita dalam sidang ini kita akan memperhatikan bagian ini. Penutup, Bapak Ibu yang kami hormati, mengakhiri laporan kami, perkenankanlah kami menyampaikan peribahasa ini: tak ada gading yang tak retak, tak ada orang yang tidak mempunyai kesalahan dan kekurangan. Sebab itu kami mohon maaf apabila dalam penyampaian laporan ini masih jauh dari apa yang diharapkan oleh kita semua. Namun kami yang yakin dan percaya bahwa Tuhan yang mempunyai pekerjaan ini akan menyempurnakan apa yang telah kita lakukan. Kami menyadari bahwa semua yang telah kita capai adalah hasil kerja keras kita bersama, hasil perjuangan kita bersama. Kita telah bekerja sama dan sama-sama bekerja sehingga bakal klasis Sawiat telah menjadi klasis yang mandiri. Pada kesempatan ini kami secara pribadi maupun selaku Badan Pekerja bakal klasis Sawiat GKI Sawiat mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu kami selaku bendahara maupun Badan Pekerja klasis GKI Sawiat dalam mengelola dan mengatur keuangan bakal klasis GKI Sawiat. Lebih khusus kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sorong Selatan yang banyak memberikan bantuan dan dukungan dana sehingga berbagai kegiatan di bakal klasis Sawiat dapat terlaksana dengan baik, termasuk saat ini ada bantuan pemerintah, maka sidang 1 ini dapat berjalan dengan lancar. Para ketua PMJ yang turut terlibat dalam mengawasi dan menyukseskan setiap
kebijakan gereja di bidang keuangan, baik kebijakan yang diturunkan dari sinode maupun bakal klasis Sawiat. 3. Para bendahara jemaat yang telah bekerja keras mengatur dan mengelola keuangan gereja dengan baik. Para donatur yang selalu memberikan dukungan dana dan materi sehingga program-program di bakal klasis Sawiat selama periode 2017, 2018, 2022 dapat berjalan. Seluruh anggota jemaat dan setia memberikan dukungan doa dan persembahan derma yang diberikan lewat peti kolekte. 6. Pada kesempatan ini saya selaku bendahara mungkin pernah melakukan kesalahan aktif, khilaf, menyinggung perasaan Bapak Ibu. Untuk itu saya menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Biarlah kesalahan tersebut kita anggap sebagai kenangan yang perlu kita lupakan, dan biarlah hubungan kasih Kristus di antara kita selalu abadi. Demikianlah laporan keuangan bakal klasis GKI Sawiat. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Barang pekerja bakal klasis GKI Sawiat, Ketua Pendeta Kovina Bosawer SSI, Pendeta Sekretaris Pendeta Ronald Dumbiak SSI, Bendahara Samas Robert N. Sagisolo Esud, anggota Guru Injil Enosesa, anggota Guru Jemaat Melianus Jo. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita. Waktu saya kembalikan.